Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Bilangan pasal 13 ayat yang ke-30 berkata sebagai berikut. Lalu Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Puji Tuhan, kita menjumpai kembali kisah bagaimana Yosua dan Kaleb memberikan laporan, memberikan kepastian tentang negeri yang mereka akan duduki atau akan miliki. Di sini kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Kaleb itu adalah keyakinannya terhadap firman Tuhan. Sehingga Kaleb katakan, kita akan menduduki negeri itu karena kita akan mengalahkannya. Dalam kehidupan ini seringkali kita tidak berani menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang menurut perhitungan kita ini tidak mungkin. Namun kita perlu sikap seperti Kaleb, di mana sesuatu yang tidak mungkin itu ternyata menjadi sesuatu yang pasti, karena mereka akan mengalahkan musuh itu. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengabaikan janji Tuhan bahwa aku beserta kamu sampai kesudahan alam. Hal ini adalah kekuatan yang luar biasa, yang otomatis selalu ada untuk orang percaya bahwa Tuhan yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semua isi yang ada di bumi ini, Dia yang beserta kita. Dan hal ini seringkali kita abaikan dan kita lupakan, karena kita sudah terbiasa dengan melihat realita kenyataan bahwa hidup ini harus diperjuangkan, harus didukung dengan berbagai-bagai hal yang nyata di luar Tuhan. Kita perlu dana, kita perlu kekuatan, kita perlu orang lain, kita perlu banyak fasilitas, kita perlu banyak kemampuan, ilmu, dan lain sebagainya. Itu tidak salah. Tapi jangan kita melupakan keinginan Tuhan, keputusan Tuhan bahwa Dia beserta kita. Sehingga kita mengabaikan kehadirannya dalam hidup ini. Dan di sini kita melihat Kaleb katakan, kita akan duduki negeri itu karena kita akan mengalahkan. Masuk dalam suatu negeri mungkin bisa jadi orang asing di situ, tapi tidak mungkin mendudukinya. Karena itu ada kekuasaan yang sudah bertahun-tahun yang mengendalikan negeri itu. Dan dalam hal ini Kaleb katakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu karena kita akan mengalahkannya. Dan Alkitab sudah katakan jauh-jauh sebelumnya bahwa jika Allah ada di pihak kita, jika Allah beserta dengan kita, siapa yang bisa lawan? Ini hal yang diabaikan oleh banyak orang percaya untuk melihat dan meyakini bahwa Tuhan
Yang berjanji itu Tuhan yang setia. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ini, ada hal-hal yang kita harus hadapi dengan kondisi yang kalau kita ukur dengan akal, kemampuan, pengalaman, kebiasaan, kita tidak akan pernah mungkin bisa menang. Dan itu banyak kali, bukan hanya sekali, 2 kali. Itu banyak kali dan sering kali. Namun, Alkitab katakan, aku beserta kamu sampai kesudahan alam ini. Itu suatu keputusan, suatu janji yang tidak akan pernah berubah. Walaupun kita terlalu kecil, kita terlalu tidak berdaya, kita terlalu ringan dibandingkan dengan orang lain yang punya bobot. Tetapi karena Tuhan yang berkata, aku beserta kamu. Milikilah keyakinan itu. Milikilah keteguhan seperti itu. Karena ketika kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan beserta kita, maka masalah yang kita lihat itu adalah peluang untuk kita menang. Karena jelas, yang beserta kita kekuatannya tidak terhingga. Yang beserta kita adalah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan Dia katakan semua itu akan indah pada waktunya. Dan kalau Dia beserta kita, maka lihatlah masalah atau di balik masalah ada peluang yang selalu menjadi kenyataan bahwa kita akan menang. Hal ini penting untuk kita lihat. Karena kalau kita tidak punya keberanian, maka kita tidak akan lihat hal itu. Ada banyak orang percaya Tuhan ada. Banyak orang percaya Tuhan beserta. Tapi dia nggak punya keberanian. Keberanian untuk yakin akan janji Tuhan. Dan itulah sebabnya ada banyak orang yang lemah, jatuh, bimbang, dan lari ketika ada masalah. Karena mereka tidak punya keberanian untuk percaya akan janji Tuhan. Dan keberanian itulah yang akan membuat kita berdiri pada prinsip yang benar. Bahwa saya akan hadapi itu karena Tuhan beserta saya. Saya akan menang karena Tuhan beserta saya. Keberanian seperti itu dibutuhkan di hari-hari ini untuk kita jalani hari-hari dengan segala macam pergumulannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat janji Tuhan atas kehidupan ini. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau berjanji, Engkau selalu beserta kami, bahkan Engkau memberi kepastian bahwa kami tidak akan dibiarkan seperti anak yatim dan piatu. Bapa, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur bahwa di balik semua itu kami harus percaya kami adalah pemenang karena Engkau beserta kami. Sebab Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, dan sudah mulai giat di dalam kegiatan rumah tangga maupun di institusi tempat pekerjaan dan tanggung jawab kami. Ingatkan kami bahwa Engkau beserta kami. Ingatkan kami untuk selalu berani berdiri atas janji firman-Mu. Karena di sanalah tempat untuk kami bertahan dan mencapai kemenangan kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu.
Pegang tangan kami, tuntun langkah kaki kami, agar dalam menjalani hari-hari di zaman seperti ini, kami tetap ada di pihak Tuhan, karena kami percaya jika Tuhan beserta kami tidak perlu takut, karena Engkau memberi pertolongan dan kemenangan bagi kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan selamat pagi.